Belakangan ini hidup rasanya kayak chaos banget, complicated. Kita kebanjiran informasi 24 jam sehari, mulai dari hal yang penting sampai yang gak penting-penting banget. Dari berita politik, pejabat yang korup, belum lagi kemarin masalah DPR, terus skandal public figure, ataupun hal-hal negatif lainnya. Belum lagi kita sering ngintip kehidupan orang lain, yang ngebuat kita seringkali jadi merasa kecil, merasa gak cukup, bahkan kita sampai minder. Dan jujur aja di satu sisi kita pengen banget lepas dari semua hal itu, lepas dari hiruk-pikuk sosial media, pengen uninstall TikTok, pengen uninstall Instagram ataupun Twitter mungkin. Tapi di sisi lain gak gampang untuk lepasin itu. Mungkin beberapa dari kita butuh itu ataupun hidup dari situ. Gua jujur aja sebagai filmmaker atau ya quote on quote content creator yang sedang mencoba, butuh banget yang namanya sosial media. Dan berapa kali gue mikir kayak delete aja semuanya, karena kadang kita nggak pengen banget dengar semua informasi. Bukan maksud apatis, cuman kayak kadang kita butuh istirahat aja. Tapi kenyataannya ada aja kebutuhannya, ataupun ada temptation atau rasa FOMO yang kuat banget. Tapi dengan itu bukan artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada cara lain yang mungkin lebih realistis. Kita nggak harus delete, tapi bisa bikin hidup kita lebih tenang. Yang menurut gue, yang pertama, pakai aplikasi yang lo butuh doang. Sekarang tuh banyak banget aplikasi yang isinya sama, fitur-fiturnya sama, buat nge-scrolling, buat nge-posting, lihat story WA, story Instagram, Snapchat, yang isinya sama aja sebenarnya kalau dilihat-lihat. Dan karena makin banyak, kita makin banyak option untuk kecemplung ke scrolling gak jelas itu. Maka dari itu, lebih baik kita pilih yang penting-penting aja, ataupun yang memang fiturnya sesuai dengan yang lu pengenin. Kayak misalnya gue pribadi sekarang lebih sering pakai Reddit, karena lebih niche aja, karena lebih fokus terhadap satu komunitas yang memang gue sukain, gak tiba-tiba dilemparin video-video gak jelas atau informasi-informasi yang aneh. Soalnya kan banyak banget sekarang aplikasi yang mirip gitu, kayak mulai dari Twitter, Facebook, terus kayak yang baru-baru sekarang itu kayak Thread, gak baru sih, cuman mirip banget, yang gua rasa kayak gak penting-penting banget untuk buat semuanya punya. Semakin sedikit aplikasi, semakin sedikit juga distraksi. Dan ketika kita ada waktu luang, kita nggak bener-bener harus ngecekin satu-satu semuanya. Kemudian yang kedua, pakai aplikasi dengan intention atau tujuan. Ya walaupun main sosmed itu kadang nggak ada tujuannya, untuk rekreasional doang. Cuman di sini kita bikin tujuannya tersendiri, kayak caranya sesimpel kita mindahin aplikasi itu ke gadget lain, misalnya ke laptop, komputer, ataupun HP yang lu nggak pakai. Jadi kalau misalnya mau buka TikTok, lu harus buka komputer dulu atau nyalain laptop dulu. Atau buka Instagram, lu harus ngambil HP satu lagi, bukan HP yang utama. Jadi kalau mau buka, lu ada effortnya dulu, dan kalau nggak ada tujuannya, kita lebih males untuk membuka device-device lainnya. Hasilnya lu nggak bakal otomatis buka HP dan langsung buka aplikasi itu, tapi lu harus ada effortnya dulu, keluar, buka komputernya, nyalain komputernya, nunggu refresh, dan akhirnya buka aplikasi itu. Jadi buat entertainment tuh ada tujuannya, kayak misalnya lu pengen lanjutin strike lu yang udah 1000-an sama temen lu, itu menurut gua gak apa-apa, at least ada satu tujuan gitu, yang bukan karena lu boredom atau dumb scrolling aja, atau kayak kebiasaan lu kayak buka HP doang. Jadi lu ada effortnya sedikit. Ya gua hari ini pengen lanjutin strike gua di TikTok. Dan lama-kelamaan kalau misalnya aplikasinya Instagram, lu kayak males buka komputer, lu males buka laptop, dan akhirnya lu terbiasa dengan gak main sosial media itu. Dan mungkin lu bisa sampai di titik yang kayak lu gak perlu lagi buka itu lagi. Jadinya lu gak addicted dengan aplikasi itu lagi. Kemudian cari aktivitas yang ngebikin lu lupa sama handphone lu. Dan itu penting banget. Contohnya mungkin dari kehidupan gue lagi seneng-senengnya naik sepedahan jauh, naik sepedahan 10-20 kilo. Jadinya gue gak bisa main HP, dan itu poinnya. Dan ketika lu beraktivitas kayak gitu, seringkali lu cuman bersama pikiran lu sendiri. Dan seringkali itu rasanya tenang, kayak lagi meditasi. Kemudian ketika lu punya aktivitas kayak gitu, keluar, lu bisa mungkin ketemu tempat-tempat baru atau explore tempat yang sebenarnya lu udah pernah lewat, cuman karena lu mungkin naik motor dan sekarang lu naik sepeda, lu jadi lebih merhatiin dan lebih, oh ternyata di sini ada ini, ternyata di sini ada ini, dan hidup rasanya kayak lebih seru aja sih hitungannya. Atau enggak aktivitas lain kayak
baca buku, dengerin musik, bikin musik, nyanyi, atau bahkan beribadah. Intinya cari aktivitas yang bikin lu lupa dengan HP lu. Dan gak terkecuali orang yang kerja. Walaupun lu seharian gak main HP, tapi pulangnya pastinya lu main HP, lu scrolling sampai lu ngantuk. Tapi kalau hidup lu kayak gitu terus ya lama-lama capek juga, kayak suntuk juga, kayak lu kerja seharian terus pulang cuman main HP doang. Jadi hidup lu cuman muter-muter doang. Pulang main HP, udah itu doang. Lebih baik lu isi dengan hal-hal yang lebih seru. Baca buku atau apapun itu yang menurut lu seru. Kemudian belajar buat bosan. Kedengarannya aneh, tapi penting. Kita sering kali scrolling karena kita nggak betah dengan rasa bosan. Padahal rasa bosan itu juga bisa bikin sehat. Ya bisa bikin otak kita istirahat, bikin pikiran kita jernih. Jadi coba kasih ruang buat diri lu bosan. Biar nggak ada stimulasi ataupun informasi-informasi yang membuat hidup lu lebih negatif. Yang kelima mungkin sesimpel kasih waktu dan batasan. Kalau semuanya masih susah yang sebelum-sebelumnya, at least kasih jam khusus buat main sosial media ataupun kasih timer ke diri lu sendiri. Bikin aturan main untuk diri lu sendiri, buka cuma di jam-jam tertentu aja. Jadi intinya sih nggak usah buru-buru untuk menghapus sosial media karena emang nggak semuanya segampang itu. Cukup atur aja gimana cara lu make, atur cara mainnya. Kurangin yang nggak perlu, pakai yang seperlunya aja, dan jangan biarin aplikasi ngatur hidup lo. Karena dipikir-pikir hidup sekarang itu isinya cuma konsumsi dan konsumsi aja. Kita cuma jadi penonton. Dan ketika kita mengurangi konsumsi itu, hidup bisa jauh lebih tenang kalau kita yang pegang kontrol. And I guess that's it. Makasih udah nonton. Let me know what you think. Sampai ketemu di video selanjutnya. Subscribe.